hakim dari JPU, kita meminta bahwa kasus ini harus dikawal dengan selurus-lurusnya sehingga siapa dalang dibalik semua ini. Seperti yang saya sampaikan juga waktu saya bertemu dengan Pak Kajari, waktu itu mungkin ada teman-teman yang lain, Pak Kajari juga menyimpulkan bahwa BUMD ini dilahirkan untuk melakukan tindak kejahatan. Begitu. Penawaran maklar atau calo, yaitu Nur Asik. Jadi perlu kita catat bahwa bisnis ini menggunakan banyak maklar-maklar, calo-calo atau marketing untuk mencari korban. Nah, lalu Pak Aceng tadi cerita nih, ya, bahwa Pak Aceng langsung ke kantor BDS, ketemulah dengan si Wahyu. Nanti dulu, Wahyu yang tadi bersaksi, kebetulan Januarnya tidak ada. Ya, jadi sampaikan dengan Dadang. Kan dia kan sudah menang jadi bupati. Iya kan? Mau diakui tidak diakui, dia jadi bupati itu ya pakai uang kita dong. Ayo kita buktikan sama-sama. Kalau manusia, manusia, ya kembaliin dong, kembalikan uang kita. Udah gak apa-apa. Kalau manusia. Nah, terus ya silakan jawab sendiri masyarakat Kabupaten Bandung. Pimpinannya manusia bukan? Sudah kita tolong pakai uang kita, kemudian ikut pilkada dan menang, Pak. Malah sekarang kita mau ditinggal tanpa harus dibayar, menghindar. Kelima, tindak pidana korupsi BUMD PT Bandung Daya Sentosa. Tadi saya menjadi saksi di persidangan yang intinya adalah kami memberitahukan langsung kepada majelis hakim bahwa proses pembelian ayam ini, ya kan, di mana programnya adalah jelas, adalah program ketahanan pangan yang berada di Kabupaten Bandung, dan setelah itu kami dijanjikan bahwa ini sudah dianggarkan di APBD, ya, sehingga kita juga akan diberikan asuransi, ya, dan tidak lepas lagi bahwa ini adalah programnya Pak Prabowo, ya kan, dan juga saat kemarin itu saya juga dipanggil sama inspektorat, ya, bahwa kita ini disuruh membuat konsorsium, ya kan, bahwa kita akan diberikan proyek langsung oleh Pak Bupati, ya, tapi pada saat itu saya bersama-sama dengan PT Indonusa dan kuasa hukum saya yang mengatakan bahwa kalau proyeknya kerugian kita senilai 100 miliar lebih, artinya Pemprov Kabupaten Bandung harus memberikan proyek 1 triliun, ya. Nah, 1 triliun itu kalau margin kita 10%, artinya adalah bagaimana mungkin ada proyek di Kabupaten Bandung senilai 1 triliun. Itu pertama. Yang kedua, yang kita sampaikan juga bahwa tidak mungkin, ya, para korban ini mengeluarkan uang 900 miliar untuk marginnya 10% untuk mendapatkan margin yang 100 juta tersebut. Jadi 100 miliar tersebut. Jadi intinya adalah yang saya mau sampaikan, kita ingin bahwa pemerintah Kabupaten Bandung, ya, turun bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, ya kan. Ini bukan hanya sekedar angka, ya, tapi ini adalah mengkaitkan kita bahwa ini adalah iklim investasi yang buruk yang berada di Kabupaten Bandung, ya, dan kami ingin bahwa dari hakim maupun hakim dari JPU, kita meminta bahwa kasus ini harus dikawal dengan selurus-lurusnya sehingga siapa dalang dibalik semua ini. Seperti yang saya sampaikan juga waktu saya bertemu dengan Pak Kajari, waktu itu mungkin ada teman-teman yang lain, Pak Kajari juga menyimpulkan bahwa BUMD ini dilahirkan untuk melakukan tindak kejahatan. Begitu. Penawaran proyek tadi yang senilai sebesar 1 triliun tadi kan, apakah ada kaitannya dengan penyebutan keterlibatan bupati dalam kesaksian tadi? Sekarang gini, keterlibatannya sampai sejauh mana? Keterlibatannya seperti ini, Pak. Mana mungkin seorang institusi, ya, inspektorat bisa, ya, memang terserah saya gitu mau ngomong gitu kan, tidak mungkin, pasti ada pesan langsung, ya kan, daripada Pak Bupati untuk ke inspektorat, walaupun pada saat itu ketuanya adalah Marlanir Samsu yang mengatakan tidak pernah ketemu saya,
di saat saya beraudiensi dengan inspektorat, tapi saya tidak pusing siapa itu Marlani Samsu. Yang penting bahwa lembaganya, institusinya yang mengatakan bahwa kita disuruh membuat konsorsium dan diberikan proyek langsung dari Pak Bupati, gitu-gitu. Terus kan ini kan proses kasus ini kan sudah sampai ke persidangan bahkan ke tahap 5 ya Bu ya. Ya. Apakah dari APH sendiri belum ada indikasi pemanggilan terhadap bupati yang diduga terlibat? Kalau pemanggilan dari Pak Bupati saat itu kami beraudiensi dengan kejaksaan, pihak kejaksaan memberikan foto-foto kepada saya bahwa Pak Dadang Supriyatna sudah diperiksa. Terus sejauh mana katanya pemeriksaan terhadap bupati? Tergantung sidang nanti lah. Tergantung nanti sidangnya, gitu ya. Tapi Bu, kalau dari kesimpulan Ibu berdasarkan tadi yang diakui oleh dua saksi yang lainnya, apa Bu yang bisa disimpulkan dari persidangan hari ini? Sebenarnya kalau kita melihat ya bahwa yang bawah-bawah ini tidak dilibatkan, ya kan? Artinya bahwa ya kan yang tahu ini atas-atas aja ini proyek ayam ini, dan itu pernah diakuin juga oleh legalnya daripada BUMD ini, Adeng. Pak Adeng. Karena saya ingat sekali waktu saya bersebelahan dengan Pak Adeng itu di Pengadilan PN Jakarta Pusat saat saya mencabut gugatan saya, yaitu gugatan PKPU saya, dia mengatakan, "Bu, saya itu tidak diizinkan untuk mengetahui proyek ayam ini. Padahal Badan proyek ayam ini khusus untuk KPA-nya direksi dan komisaris, begitu." Bu, apakah ada surat perintah khusus untuk menghentikan bisnis ini? Oke, kalau itu saya aja yang jawab ya. Kalau surat itu, saya juga kaget itu menjadi dasar pembelaan yang saya duga supaya melepaskan yang di atas nih, baik komisaris ataupun kuasa pemilik modal, dalam hal ini Bupati Kabupaten Bandung, si Dadang Supriyatna, untuk tidak terseret dalam pusaran kasus ini. Saya barusan tadi itu di luar ya, saya karena tidak diperkenankan masuk ke ruangan sidang, karena saya akan bersaksi juga selanjutnya. Pak Aceng ini, Pak Aceng adalah korban klaster ketiga, Mas. Klaster ketiga. Surat itu kalau saya baca di surat dakwaan diberikan tanggal 1 Juli. Komisaris memberikan surat ke direksi untuk menghentikan bisnis atau kerjasama dengan Kastam atau Cahaya Frozen Raya. Tapi pada faktanya Pak Aceng mendapatkan tawaran untuk menjadi vendor bisnis ini itu melalui wakil bupati, mantan wakil bupati ya Pak Aceng, mantan wakil bupati Cirebon yang menjadi marketingnya, kalau bahasa zaman now, maklar atau calo, yaitu Nur Asik. Jadi perlu kita catat bahwa bisnis ini menggunakan banyak maklar-maklar, calo-calo atau marketing untuk mencari korban. Nah, lalu Pak Aceng tadi cerita nih, ya, bahwa Pak Aceng langsung ke kantor BDS, ketemulah dengan si Wahyu. Nanti dulu, Wahyu yang tadi bersaksi, kebetulan Januarnya tidak ada, dan saya tahu, saya juga nggak pernah ketemu Januar tuh di kantor BDS, karena nih orang nggak pernah ada di kantor, entah kenapa, entah gimana, saya nggak tahu, apa cari korban keliling Jakarta atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas Pak Aceng yang menemui adalah yang namanya Asep Wanwan. Asep aja. Asep aja, bukan Asep Wanwan. Asep. Asep aja, bukan Asep Wanwan ya? Kenalinya Asep ke saya. Oh, mengenalinya Asep. Nah, coba Pak Aceng aja nih biar nggak salah nih. Ya, biar ya, Asep itu siapanya, Pak Aceng? Ya waktu itu bagian dari korporasi BDS itu. Bagian korporasi itu. Nah, artinya begini, oke lah, kita entah itu Asep Wanwan, entah Asep siapa, karena Asep ini kan banyak yang nama Asep di Jawa Barat ya. Yang jelas itu ke kantor BDS loh. Artinya pada saat itu apa tidak ada yang mengawasi ini? Apa tidak ada? Faktanya ada korban yang datang ke kantor itu di bulan Agustus akhir ya Pak Aceng. Nih Pak Aceng nih. Jadi satu fakta ini saja sudah mematahkan argumentasi surat itu. Seperti itu, dan membuktikan bahwa ini memang sudah direncanakan kejahatan ini untuk terus mencari korban. Selama masih dapat korban, akan jalan terus bisnis ini. Kalau bisa nih 50% rakyat Indonesia
jadi korban. Coba saya tambah. Nah, oke, nih. Jadi mungkin saya tambahin ya mengenai surat daripada bupati atau surat dari komisaris ya kan. Menurut saya Pak, saya bekerja di perusahaan go public ya. Saya kerja di perusahaan, saya cukup mengenal bagaimana korporasi seperti apa. Apakah, pertanyaan saya, surat itu tiba-tiba ada ya kan? Itu satu. Apakah tidak ada namanya kalau misalnya kita nih setiap kali ada proyek apa itu biasanya itu di sisi kemana, ke seluruh direksi dan komisaris untuk mengetahui. Tapi kalau ini waktu digerebek sama kejaksaan, tiba-tiba ada penemuan surat ini, kami tidak yakin bahwa surat ini adalah benar, gitu kan, ya. Dan itu satu. Yang kedua adalah bahwa saya itu ditawarinnya di bulan Juni. Saya baru tanda tangan kontrak. Tanggal 1 Juli itu saya mengirimkan ayam. Artinya kalau memang ini dia harus berhati-hati, ngapain mencari korban-korban yang lain seperti kita-kita ini, gitu loh. Ya, seperti gitu. Dan mungkin ditambahin sama. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit terkait masalah surat. Surat yang seolah-olah itu mencegah agar kegiatan ini tidak berlanjut, ya. Tadi kan surat itu katanya dari komisaris pada bulan Juli ya, betul ya? Juni ya, oke, malah Juni. Nah, Juli atau Juni lah, pokoknya seperti itu kan. Dan surat itu pasti diketahui juga oleh Pak Dadang Supriyatna, pasti, ya kan? Ada tebusan atau laporan. Tetapi anehnya pada bulan September itu Ibu Novi, Direktur Keuangannya, datang ke kantor saya atas perintah dari Pak Dadang Supriyatna, ya, Bupati. Itu pengakuannya, ada buktinya, ada fotonya. Nah, kok aneh kan? Katanya Pak Dadang Supriyatna sudah menyetop tidak lagi agar proses bisnis ini berjalan. Kok disuruhnya Direktur Keuangannya ke kantor saya? Ada bukti, ya. Berarti sudah jelas yang dijelaskan Pak Dede dengan Bu Vita tadi, surat ini hanya berpura-pura saja, seolah-olah dia sudah mencegah bisnis ini tidak berjalan. Itu satu. Yang kedua, tolong kita perhatikan semua. Sekarang kasus ini dikatakan oleh mereka bahwa ini bisnis to bisnis. Berarti ini bukan pidana, bisnis to bisnis. Faktanya Pak, ini bukan bisnis to bisnis. Kita semua orang bisnis. Kita tahu ini adalah penipuan dan kejahatan yang dibungkus dengan bisnis. Sekali lagi, penipuan kejahatan terencana yang sudah direncanakan yang dibungkus dengan bisnis. Tapi dia bertahan seolah-olah ini bisnis. Buktinya, saya bertransaksi dengan BDS bulan September. Ketemu dengan Januar, mengatakan ini BDS bagus, pembayaran bagus, kemudian ini program pemerintah. Faktanya, sebelum saya September, bulan Juni, Juli, sudah ada yang tidak dibayar oleh para vendor. Tidak dibayar. Berarti kan bohong. Masa bisnis? Penipuan dong. Ya. Kemudian dia bilang program pemerintah ketahanan pangan. Tidak ada satupun program pemerintah yang ada. Bohong lagi. Dan banyak kebohongan-kebohongan. Nah, ini saya minta semua kita masyarakat, ayo kawal kita. Ya, karena sekarang dia berlindung di balik bisnis to bisnis. Biar supaya apa? Supaya si Dadang tidak ketangkap. Supaya Dadang bebas dari ini. Supaya yang dikorbankan hanya 2 orang tadi tuh. Yang dikorbankan hanya Januar dengan Custom. Itu adalah triknya dia untuk berlindung, ya. Hati-hati. Kalau begini terus Pak, hancur kita, ya. Hari ini kita mendapat informasi, ya, Pak Dadang memerintahkan seluruh PNS membuat PP-nya di dalam apa namanya itu, di dalam WA-nya itu adalah mengatakan bahwa ini bisnis to bisnis. Tidak ada Dadang terkait di situ. Ini kejahatan lagi Pak. Karena dia sudah berbuat salah, karena dia sudah berbuat jahat di seluruhnya semua ANS, semua kepala dinas untuk membuat kejahatan melindungi dia. Jadi dia mengajak semua masyarakat Kabupaten Bandung masuk neraka karena dia berjahat di seluruhnya masyarakat dan seterusnya untuk berbuat jahat dan berbohong juga. Itu dari saya. Kalau menurut saya, ini yang disampaikan Pak Faisal tadi terkait perintah ke ASN. Ya, ini kami baru dapat informasi memang ya. Dan gambarnya pun ada. Gambarnya sekarang berseliweran itu. Buzzer dan segala macam lah pendukung dia ya. Yang mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan dengan bupati segala macam. Saya melihatnya seperti ini. Kalau memang nih si Dadang tidak terkait, tidak terlibat atau bersih dari kasus ini, seharusnya tidak perlu bikin opini seperti itu. Dadang, kau berstatement ke media, kau tidak terlibat, kau bawa data dan bukti. Kau ketemu dengan vendor, kau jelaskan ini di depan hukum. Itu Dang, bukan ke media Dang. Kalau kami korban,
Wajar kami ke media. Kenapa? Kalau tidak ke media, apakah kasus ini akan ditangani dengan baik? Sudah ke media, sudah viral pun 2 tahun ini tidak jelas kan perjalanan kasusnya. Contoh di Polda Jawa Barat itu, LP saya, LP kita ini ya, sudah 1 tahun lebih masih bolak-balik itu. Penyidik, kejaksaan minta SP2 HP pun lain yang kita minta, lain yang mereka berikan. Apa itu, Pak? Terakhir nih Pak Faisal, saya suruh Bu Yuan, you minta SP2HP terbaru. Sebab sebelum masuk sidang, kita masih berhak atas SP2HP. Tahu nggak yang dikirim apa? Foto tumpukan berkas. Mau dikirim ke kejaksaan. Kita minta SP2HP, bukan foto. Jadi maksud saya begini loh, jangan samakan posisi si Dadang dengan kami korban ini. Kami begini karena kami merasa ketika hukum tidak berpihak, ya kan, yang kami pakai sekarang ini istilahnya itu Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan ini terjadi. Ini terjadi. Nah kalau si Dadang menggunakan suara rakyat, suara Tuhan, kau lihat aja Dang, komen-komennya gimana Dang. Gitu aja. Ya Pak Faisal, nih Pak Si, nih ada, ini guru hukum saya, ini saya baru belajar hukum. Ini. Terima kasih kawan-kawan, saya mewakili teman-teman para korban, salah satu korban ya. Melihat dari persidangan tadi, jelas ya teman-teman ya, bahwa ini sudah direncanakan. Direncanakan. Kenapa saya katakan direncanakan? Satu, tadi dijelaskan oleh saksi dari BDS bahwa organisasi itu ada, jabatannya itu ada, tapi pejabatnya kosong. Dan itu bisa beroperasi sampai ketipu. Itu salah satu. Artinya rencana itu sudah ada. Yang kedua, gudang tidak punya. Yang ketiga, kantornya bedeng, itu kata jaksa loh ya. Dan inilah saya melihat bahwa kasus ini BUMD. Artinya badan usaha milik daerah. Dan pimpinan daerah harus bertanggung jawab ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Pak, pertanyaan boleh? Pak, ini kan bisnisnya adalah bisnis ayam ya. Nah, para korban ini pada saat transaksi itu ayam atau bentuknya adalah transfer dana. Kalau transfer dana itu dikirimnya ke mana ya transferannya itu kalau boleh tahu? Silakan. Jadi kalau saya mau jelaskan gini, kalau ngirimnya harusnya ngirim ayam, betul ya? Jadi kami ini diperkenalkan sama namanya PT Multi Sinergi Prima, ya kan mungkin teman-teman ada yang lain-lain PT-PT-nya. Tadi disebutkan juga sama saksi dari BDS bahwa banyak suppliernya. Jadi kalau saya itu dikirimnya ke Multi Sinergi Prima, uang saya kirim ke Multi Sinergi Prima, lalu Multi Sinergi Prima harus mengirimkan ayam itu ke lapangan hek yang ditunjuk oleh BDS tersebut, ya harusnya berupa ayam, harusnya. Tapi makanya lah ada terindikasi kuat bahwa ayam-ayam itu tidak ada, gitu. Jadi gini, yang dimaksud Bu Pita, PT Multi Sinergi Prima itu adalah perusahaan yang diakui oleh Yanuar kepada kami sebagai RPA besar sejabotabek. Sejabotabek loh ya, sejabotabek. Sehingga ketika kami ini kan dalam jumlah besar, kami bertanya untuk cari barang sebanyak ini, ratusan ton ini kami perlu waktu. Tapi karena ngebet nih, pengen dapat duit, si Yanuar ya akan merekomendasikan PT Multi Sinergi Prima ini sebab secara kualitas dan secara kuantitas bisa memenuhi kebutuhan BDS ini. Nah, ini saya lihat ini yang direkomendasikan Yanuar sebagai RPA terbesar se-Jabodetabek. Ini nih. Ini bisa dipoto. Nanti dibolak-balik ya. Bedeng. Bukan bedeng. Tok lapa. Nah, ini gudang yang diakui dia sebagai punyanya dia. Saya udah telusuri. Ya, hanya dengan kapasitas 150 ton seluruhnya. Dan si Alim yang punya PT Multi Sinergi Prima ini penyewa sebagian kecil dari ini. Kita ulang lagi dari depan videonya ya. Ini karena saya gabung. Nah, ini
Ini yang RPA terbesar. Ini lapak ayam potong di Pasar Raja Wali, Jakarta Utara. Sampai sekarang masih berdiri. Itu. Ya, terima kasih. Baik, mungkin terakhir ya ini ya. Jadi teman-teman, minggu kemarin kami datang setelah sidang, kami datang ke kediaman Pak Bupati, ingin bersilaturahmi baik-baik ketemu dengan beliau, ya, karena selama kejadian beliau tidak pernah menemui kami. Kami yang datang bertamu baik-baik, ya, tidak ada di rumah, katanya di kantor, kami datang ke kantor. Sekali lagi dengan niat baik. Bayangin, kami korban yang sudah rugi sekian banyak, ya. Kemudian kami berkirim surat beberapa kali untuk audiensi tidak dijawab, hanya kami datang, Pak. Kami korban tetap datang dengan niat baik-baik. Kemudian Bupati katanya tidak ada, Sekda katanya tidak ada. Oke, kami terima. Kami hanya ditemuin salah satu kabak dan lain sebagainya itu. Dan kami janji minggu depan kami akan kembali lagi hari ini, tanggal 28, ya hari ini. Kami janji ketemu. Ternyata pagi tadi atau dari tadi malam saya sudah dapat telepon dari Pak Yayan namanya mengatakan mohon maaf Bupati tidak bisa menerima. Bayangkan, tidak bisa menerima akan diterima oleh pejabat yang lain. Pertanyaan kita semua, kok nggak berani gitu loh? Atau dia menganggap masalah ini masalah sepele mungkin bagi dia kecil katanya. Atau dia takut kali ya, takut karena merasa bersalah tidak menemui kita. Banci dia, Pak. Banci katanya. Padahal Pak Dadang ini kamu lihat di medsos. Sebentar-sebentar tampil. Ada masalah sedikit tampil ya di medsos, ya pencitraan. Tetapi masalah yang sebesar ini yang terjadi di daerahnya dia yang sudah 2 tahun tidak mau dia datang untuk menemui kami baik-baik. Coba jawab sendiri. Ya. Apa itu namanya? Badan usahanya dia lagi. Oh, badan usahanya dia lagi. Dia sebagai kuasa pemegang modal lagi segala macam. Ya. Usaha milik Dadang. Ah, badan usaha ya. Jadi kami disuruh datang ke sana hari ini untuk nemui pejabat lain. No. Ya. Kami juga punya harga diri. Kami anggap Dadang sudah pasang badan dia untuk meneruskan Dapat backingannya Dasko. Gimana Bu? Ada backingannya Dasko. Ya mungkin ya. Saya yakin gini Pak. Sekarang dia berusaha untuk merapat ke pejabat A, pejabat B, pejabat C. Untuk menakut-nakuti Ya, mohon maaf ya Pak. Mohon maaf ya Pak Dadang. Mohon maaf ya. Kita juga tidak bodoh. Pejabat sebesar apapun juga, sekecil apapun juga tidak akan mau, ya. Tidak akan mau nama melindungi penjahat. Ya, pejabat benar. Mungkin dia tidak tahu, mungkin hanya ada acara ya, tapi begitu dia tahu di penjahat pasti ditendang. Ya. Ngapain nyebar-nyebarin foto Dasko sama dia? Ya, itu nakut-nakutin. Selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya. Satu lagi itu, Pak. Ya, ini Tadi Pak Desa. disebutkan oleh Pak Dede tadi kan ada mualim di situ. Apakah apakah sudah diperiksa oleh pihak kejaksaan? Minggu depan akan menjadi saksi ya. Jadi minggu depan si Alim besok minggu depan akan menjadi saksi barengan Pak Dedet gitu. Nah, katanya enggak tadi. Katanya masih perlu waktu karena bikin kerangka-kerangka apa. Ya. Pokoknya berikutnya adalah saksinya bersama dengan Pak Dedet, ya kan. Dari saksinya mereka ada Alim sama satu lagi Novi dan Pak Dedet begitu. Jadi tunggu tanggal mainnya. Kita akan selalu sampaikan. Ya, nanti pasti kita selalu update. Bu, pertanyaan terakhir dan agak mungkin mohon maaf ya. Ya. Kalaupun memang menang sidang, ya bapak-bapak semua gitu, adakah kemungkinan dana itu balik? Ya, itu yang kita kejar. Ya itu yang kita kejar sebenarnya. Ya, maksudnya dari mana gitu? Jadi intinya gini Pak, jadi kita kan maunya semua yang jadi terdakwa jangan 2 orang aja. Kita maunya terdakwanya yang terlibat kan banyak. Contohnya si Novi, si Asep Wanwan atau si Alim, ya di mana ya kan dari pihak kejaksaan akan merampas aset-aset tersebut, ya kan? Itu satu, dan TPPU-nya itu, ya kan? Yang kedua, kalau nggak cukup kita akan melakukan gugatan di pengadilan PMH. PMH perbuatan melawan hukum yang dimana akan kita gugat Dadang Supriyatna. Atau begini. Ya, jadi sampaikan dengan Dadang. Kan dia kan sudah menang jadi bupati. Iya kan? Mau diakui tidak diakui, dia jadi bupati itu ya pakai uang kita dong. Ayo kita buktikan sama-sama. Kalau manusia, ya kembaliin dong, kembalikan uang kita. Udah gak apa-apa. Kalau manusia. Nah,
Nah, terus ya silakan jawab sendiri masyarakat Kabupaten Bandung. Pimpinannya manusia bukan? Sudah kita tolong pakai uang kita, kemudian ikut pilkada dan menang, Pak. Sekarang malah sekarang kita mau ditinggal tanpa harus dibayar, menghindar. Manusia bukan? Ah, Dadang, Supriyatna. Iya. Nah, Ya, selesai. cukup. Terima kasih teman-teman. Oke. Mbak Dedi di Mbak Dedi. Ini